Kisah inspirasi, tokoh filsafat, Plato, tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato hidup sekitar tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Nama Plato sebenarnya adalah nama julukannya, nama aslinya ialah Aristoteles. Ia disebut Plato karena memiliki dahi dan bahu yang lebar. Ayah Plato bernama Ariston dan ibunya bernama Pritione. Setelah ayahnya meninggal, ibunya dinikahi pamannya, Pitilampes, seorang politikus. Sejak itulah, ia mendapat asuhan di dalam keluarga pamannya sekaligus ayah tirinya tersebut. Dari keluarga barunya ini, ia banyak belajar tentang politik. Ia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh politik di Athena. Pergaulannya ini sempat menumbuhkan keinginannya untuk menjadi politikus ulung. Akan tetapi, setelah ia mengamati, ternyata ia menemukan bahwa seluruh rezim politik buruk. Terlebih lagi dengan kematian tragis gurunya Socrates, meninggal karena dihukum mati dengan minum racun. Karena itulah ia memupuskan cita-citanya dan fokus mendalami dunia pemikiran. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Ia adalah penulis philosophical dialog dan pendiri dari Akademi Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato, yakni Socrates, dan murid Plato, yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porfiri. Neoplatonisme memberi pengaruh besar pada pemikiran para bapa gereja seperti Agustinus. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Socrates. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Socrates sebagai topik utama karangannya. Hampir semua karya Plato ditulis dalam bentuk dialog. Mengingat begitu luasnya lahan pemikiran Plato, beberapa hal yang barangkali paling terkenal di antara pemikiran-pemikirannya. Tentang ide-ide, sumbangsi Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut. Puncak inilah yang disebut ide yang baik. Ide ini melampaui segala ide yang ada, berada di tempat yang paling tinggi dan paling indah daripada ide-ide yang lain. Tentang dua dunia, melalui teorinya tentang ide-ide, Plato mengandaikan adanya dua dunia, yaitu dunia indrawi dan dunia ide. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ide, dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat rusak, dan dapat mati. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ide ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Dari sini, dapat diketahui bahwa Plato telah mendamaikan perbedaan pendapat antara Parmenides dan Herakleitos. Bagi Plato,
Yang ada, menurut Parmenides adalah dunia ide. Sedangkan, yang mengalir, menurut Herakleitos adalah dunia indrawi. Hanya ada satu ide, yang bagus, yang indah. Di dunia ide semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran, hasil buah intelektual. Misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Bagi Plato, dunia ide adalah model bagi dunia indrawi, jasmani. Dengan kata lain, dunia indrawi merupakan gambaran tidak sempurna dari dunia ide. Dunia indrawi tidak sempurna karena hanya meniru model dunia ide yang sempurna. Akan tetapi, jika dunia indrawi semakin meniru dan semakin menyerupai dunia ide, maka semakin indah dan semakin baiklah dunia indrawi itu. Jadi, ukuran baik dan tidaknya segala sesuatu bukan terdapat pada jiwa seseorang, melainkan pada ide-ide yang menjadi model bagi dunia indrawi. Di sini, Plato telah menentang pendirian kaum sofis yang mempercayai bahwa manusia adalah ukuran segala-galanya. Menurut Plato, dunia ide-idelah yang menjadi ukuran baik dan tidaknya segala-galanya. Tentang alegori gua, untuk menggambarkan pemikirannya mengenai dunia ide, Plato memiliki sebuah alegori yang sangat terkenal yaitu alegori gua. Di mana ada sekelompok orang yang terpasung, tahanan, di dalam gua dan menghadap ke dinding gua. Selama itu, mereka melihat bayang-bayang di dinding tembok dan menganggap itu sebagai realita. Lalu ada seseorang yang berhasil keluar dari gua dan melihat dunia luar. Ia lalu takjub dan memberitahu teman-temannya di dalam gua bahwa yang selama ini mereka lihat hanyalah bayang-bayang. Teman-temannya tidak percaya dan justru membunuhnya. Hal ini mengiaskan kematian Sokrates. Apa arti alegori, perumpamaan, gua tersebut? Gua ibarat dunia yang disajikan pada indera kita. Sedangkan, para tahanan dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Dunia yang diindera dalam gua hanyalah sebatas bayang-bayang atau pantulan dari realitas sejati. Tetapi, banyak orang yang tidak menyadarinya. Namun demikian, ada beberapa orang yang mulai meragukan bahwa realitas indrawi tidak lebih dari bayang-bayang. Beberapa orang ini dapat disebut sebagai filsuf. Setelah susah payah mencari realitas yang sejati, akhirnya filsuf itu bertemu dengan matahari yang memberikan cahaya untuk melihat realitas yang sesungguhnya. Matahari ini merupakan simbol dari ide yang baik, yang dapat memberikan pengetahuan dan kebenaran akan realitas sejati. Tanpa matahari atau ide yang baik, tidak ada sesuatu yang dapat diketahui. Manusia memiliki keinginan untuk keluar dari belenggu indrawi. Sebab, menurut Plato, manusia memiliki eros. Eros adalah kekuatan dalam diri manusia yang mendorong dan menuntunnya untuk menemukan realitas sejati, yaitu ide yang baik. Dengan demikian, adanya eros, manusia tergerak untuk selalu berupaya mencari kebaikan dan kebenaran yang hakiki. Plato banyak menulis buku. Sistematika penulisannya berbentuk dialog, sehingga nyaris seperti karya sastra yang filosofis. Karena itulah, selain terkenal sebagai filsuf, ia juga terkenal sebagai sastrawan. Plato meninggal dunia pada usia 81 tahun, tahun 347 sebelum Masehi. MAP TV Channel